Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sparta, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin membahas chapter 3 tentang Applying Theory to Accounting Regulation. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nadia Syahda Farinka, dengan NIM 2020 12 11 040. Lalu ada Mikaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020 12 11 041. Dan ada Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020 12 11 043. Next. Di sini kami ada topik pembahasan, ada 4. Yang pertama itu the theory of regulation relevant to accounting and auditing. Yang kedua, how theories of regulation apply to accounting and auditing practice. Yang ketiga, the regulatory framework for financial reporting. Dan yang terakhir, the institutional structure for setting accounting and auditing standard. Next. Yang pertama, kita akan bahas the theory of regulation relevant to accounting and auditing. Pada ahli teori pasar modal menyarankan bahwa manajer memiliki banyak insentif untuk secara sukarela memberikan informasi akuntansi kepada pihak di luar perusahaan dan informasi yang diverifikasi oleh auditor independen. Jadi, mengapa mengamati regulasi pelaporan keuangan melalui hukum perusahaan dan standar akuntansi? Mengapa kebanyakan negara memiliki persyaratan hukum untuk menghasilkan laporan keuangan yang diaudit? Berikut ada beberapa teori yang relevan untuk memahami regulasi keuangan. Mereka itu termasuk ada teori pasar efisien atau teori of efficient market, lalu ada teori agensi atau agensi teori, dan yang terakhir ada teori regulasi kepentingan publik, penangkapan regulasi, dan kepentingan pribadi atau teori of regulation public interest, regulatory capture, and private interest. Next. Yang pertama, kita akan bahas teori pasar efisien. Teori pasar efisien ini berpendapat bahwa pasar mencapai fungsi terbaiknya tanpa pemerintah campur tangan, dan efisiensi maksimum akan didapatkan dengan membiarkan penawaran atau supply dan permintaan atau demand mendikte perilaku pasar. Bagaimanapun pemerintah harus ikut campur, tidak hanya dalam regulasi bagaimana pasar dijalankan, tetapi juga dalam ketentuan informasi. Campur tangan yang baik itu adalah yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Next. Para pendukung teori ini menyatakan bahwa akuntansi sebagai permintaan informasi akuntansi oleh para pengguna dan penawaran beberapa informasi dari perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh sebab itu, harga equilibrium informasi akuntansi secara teoritis dapat diketahui. Informasi akuntansi tidak dapat disamakan dengan produk lain karena sifatnya yang berupa barang publik. Meskipun informasi tersebut dapat dijual kepada orang tertentu, tidak mudah untuk membatasi orang lain yang tidak membayar untuk mengkonsumsi informasi tersebut. Fenomena ini disebut juga sebagai free rider problem. Penyedia informasi akan meminimalkan produksinya karena tidak seluruh pengguna akan menanggung biaya atas produksi informasi tersebut. Next. Lalu yang kedua ada teori agensi. Teori agensi ini berfokus pada hubungan pemilik yang mempercayakan sesuatu kepada manajer atau agen. Hubungan agensi ini muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.
Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi atau asymmetrical information kepada agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Teori agensi ini memberikan framework untuk mempelajari masalah kontrak antara prinsipal dan agen serta memprediksi konsekuensi ekonomis dari standar. Pendukung teori ini berpendapat bahwa kewajiban pengungkapan tidak dibutuhkan dan diinginkan karena pasar dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi opportunist management adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan itu untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab. Next. Lalu yang terakhir, teori regulasi. Alasan ekonomi utama pemerintah melakukan intervensi adalah terjadinya kegagalan pasar. Dalam kerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomi dibandingkan tanpa regulasi, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada public interest theory, lalu ada regulatory capture theory, dan yang terakhir private interest theory. Next. Berikut penjelasan public interest theory. Public interest theory ini didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi adalah subjek ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang apabila tidak diperbaiki akan menimbulkan efisiensi dan hasil yang tidak adil. Dalam teori ini, kewenangan pusat, termasuk juga badan pengawas regulator, diasumsikan memiliki kepentingan terbaik di hati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Akibatnya itu, peraturan dianggap sebagai trade-off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam bentuk operasi on-profit pasar. Sementara pandangan ini merupakan yang ideal tentang bagaimana peraturan harus dilakukan. Namun ada masalah dalam pelaksanaannya. Next. Lalu yang kedua, regulatory capture theory. Regulatory capture theory ini mempertahankan regulasi dalam pelaporan keuangan. Meskipun alasan utama dibentuknya regulasi atau melindungi kepentingan publik tidak dapat dicapai karena pihak yang diatur dapat mengatur atau mendominasi regulator dalam proses regulasi. Asumsi yang digunakan teori ini adalah semua anggota masyarakat rasional secara ekonomi akan mengejar kepentingan pribadinya dan pemerintah tidak memiliki peran independen dalam proses regulasi. Regulatory agency capture terdapat pada administrasi, implementasi, dan evaluasi atas efek proses kebijakan pada era regulasi apapun. Teori ini menyarankan agar badan akuntansi profesional atau badan hukum menemukan pengendalian yang memungkinkan untuk mengatur standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan. Yang terakhir itu private interest theory. Private interest theory muncul karena ketidakpuasan atas teori-teori sebelumnya. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah regulasi merupakan respon pemerintah atas permintaan publik untuk memperbaiki inefisiensi dan ketidakadilan. Teori ini disampaikan oleh George Stigler pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan hubungan kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan itu ada eksekutif atau industri, di sisi demand dan legislatif sebagai supply.
Lalu teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan regulasi atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan tersebut. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar seluruh pelaku atau pemakai dan pengaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Teori ini muncul karena kegagalan teori keagainan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Selanjutnya, saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020-12-11-043 ingin menjelaskan how theories of regulation apply to accounting and auditing practice. Yang pertama itu application of public interest theory atau penerapan teori kepentingan umum. Di dalam teori kepentingan umum ini, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi sebagai respon terhadap kegagalan pasar dan public interest. Argumen dasarnya adalah mekanisme pasar telah gagal dan pemerintah perlu bertindak untuk mengatasinya. Contoh aplikasi di dunia nyata adalah kasus Enron di mana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus semacam Enron. Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan publik dengan mendirikan Accounting Standard Review Board atau ASRB pada tahun 1984. ASRB ini mengintervensi dalam standar-standar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh karena pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan. Padahal auditor sudah menyatakan opini atas perusahaan tersebut benar atau dan wajar. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih baik lagi untuk mengubah hal ini. Dari dasar teori kepentingan umum ini, pemerintah campur tangan dalam regulasi pelaporan keuangan dalam menanggapi kegagalan pasar dan kepentingan umum. Jadi, para investor dan internal perusahaan ini dapat meminimalkan risiko informasi mengenai perusahaannya, sehingga bank mau meminjamkan hutang dan dengan bunga yang lebih rendah dan dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Yang kedua itu penerapan teori kepentingan umum. Walker memberikan pendapatnya bahwa meskipun tujuan kepentingan publik merupakan salah satu diperkenalkan ASRB, namun dia percaya bahwa capture teori juga berperan penting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan bahwa para profesi akuntan ini mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Padahal ASRB ini bebas menerima masukan standar dari sumber manapun. Menurut Walker, ASRB ini gagal dalam mendirikan fungsinya sebagai pembuat standar laporan keuangan yang netral dan tidak bias. Pada dasarnya, Walker berargumen bahwa profesi akuntansi ini perlu turut serta dalam pembuatan standar akuntansi, yang dimana seharusnya standar yang ditetapkan tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang didukung oleh undang-undang. Berdasarkan cara pandang capture teori,
bahwa regulasi mengintervensi standar akuntansi sudah didesain dalam rangka melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi lagi kasus kolapsnya perusahaan dan terdapatnya asymmetric information. Contoh asumsi lainnya itu yang telah terjadi capture teori di dunia akuntansi, yaitu keputusan untuk membuat IFRS sebagai standar akuntansi di seluruh dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan pengguna IFRS secara global sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang go public karena ini akan mempermudah mereka dalam mendapatkan modal secara bebas. Ini disebabkan investor lebih mudah mengerti laporan keuangan perusahaan dari negara lain dan dapat membandingkan laporan keuangan dengan lebih mudah antara perusahaan lokal dengan perusahaan negara lain. Jadi, penerapan ini pada dasarnya profesi akuntansi membutuhkan pengesahan standar akuntansi yang bisa dicapai hanya dengan standar yang dimiliki mempunyai kekuatan hukum yang digunakan oleh legislatif. Bagaimanapun juga, profesi akuntansi dapat berjalan dengan kedua hal, yaitu pengesahan standar akuntansi dan menjaga kepentingan ekonomisnya. Selanjutnya, membahas penerapan kepentingan pribadi. Teori private interest ini memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman berusaha untuk menerapkan teori kepentingan pribadi dari Stegler, Posner, dan Balzam ke pembentukan ASRB tersebut. Kesimpulan dari Rahman itu adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian Walker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dan fungsi dewan menunjukkan bahwa dewan tergantung pada dan rentan terhadap pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan. Dari perspektif ini, profesi akuntansi tidak mencatur proses penetapan standar di Australia. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kelompok produsen yang terorganisasi dengan baik dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan baik profesi akuntansi atau pengguna kelompok yang lebih besar tapi lebih menyebur, menjadi ekstensif, terlibat dalam, dan akhirnya dikontrol perdebatan dengan proses regulasi penetapan standar dilakukan di tahun 1980-an. Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif. Peristiwa yang dijelaskan oleh satu teori dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lainnya. Tidak dijelaskan bahwa penjelasan tunggal dapat dipertahankan. Sebagai contoh, dalam kaitan dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley, dapat dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat terpaksa mengambil tindakan setelah runtuhnya Enron untuk menunjukkan bahwa pemerintah tanggap dalam serius mengenai kecukupan tata kelola perusahaan, pengawasan, pelaporan keuangan, dan audit. Dengan demikian, teori interest private ini mungkin berlaku juga untuk menjelaskan kejadian yang diamati. Teori interest private ini memiliki banyak pendukung karena mengakui dasar kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi. Hal ini juga sesuai dengan pandangan bahwa penetapan standar adalah proses politik.
Yang selanjutnya, proses politik dalam penempatan standar. Pengaturan standar dipandang sebagai proses politik karena berpotensi secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengenalan peraturan. Mode perilaku politik adalah ringkasan dari pilihan publik atas teori regulasi. Ini digunakan oleh Watts dan Zimmerman yang berpendapat bahwa proses politik ini hanyalah sarana mengejar kepentingan individu atau kelompok itu sendiri. Individu atau kelompok ini dipengaruhi secara berbeda oleh peraturan akuntansi. Menanggapi masyarakat dengan peraturan standar oleh Badan Akuntansi Profesional, pemerintah di banyak negara telah menyiapkan pembuat standar independen dalam upaya untuk menghasilkan standar kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Berikut contoh kasus lobi politik mengintervensi proses penetapan dan pada akhirnya dikeluarkan oleh Dewan. Yang pertama itu financial instrument atau instrumen keuangan. Menyebut IAS 39 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Pada awal tahun 2002, di mana Eropa akan mengadopsi IAS, banyak sekali perhatian berfokus pada standar yang ada pada IAS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di Eropa sebelumnya yang menggunakan standar nasional mereka sekarang mensyaratkan pengguna IAS untuk laporan keuangan konsolidasi. Pada area instrumen keuangan terjadi potensi perubahan dramatis yang potensial. Secara umum, perusahaan menggunakan historical cost untuk instrumen keuangan yang ditujukan dari amortisasi biaya. Dan pemasukan keuntungan pada laporan keuangan hanya pada realisasi. Sedangkan pada IAS 39 itu diatur bahwa perusahaan harus dimasukkan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada instrumen keuangan tertentu dalam pendataan ketika terjadi atau tidak pada saat realisasi. Yang kedua itu intangible asset. Pada saat Australia mengadopsi IAS, itu di mana di dalamnya terdapat IAS 38 yang berisi intangible asset, berkembang beberapa metode untuk menilai intangible asset dan perusahaan-perusahaan di Australia menggunakan metode yang bervariasi. Contohnya itu internal intangible asset tidak dapat diakui dan intangible asset tidak dapat direvaluasi tanpa adanya suatu pasar yang aktif. Perusahaan-perusahaan di Australia bersama Federasi Akuntan mereka dan pemerintah mencoba meminta keringanan dari standar ini, namun ditolak oleh IAS.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikaela Revalina. Halo, selamat sore Pak Sparta. Saya Mikaela Revalina Sutedi, NIM 2020-12-11-041, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, the regulatory framework for financial reporting. Next. Terdapat beberapa pihak yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan, yaitu para pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal serta para pembuat peraturan. Aktivitas pihak-pihak tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat laporan keuangan dihasilkan, seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam kerangka regulasi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan para negara-negara di dunia, masih ada beberapa unsur yang umum digunakan. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, statutory requirements atau persyaratan perundang-undangan. Yang kedua, corporate governance atau tata kelola perusahaan. Yang ketiga, auditors and oversight atau auditor dan pengawasan. Dan yang keempat, independent enforcement bodies, badan pelaksana independen. Next. Selanjutnya, statutory requirements atau persyaratan perundang-undangan. Persyaratan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat juga dikategorikan sebagai persyaratan hukum di perusahaan, memiliki peran sebagai insentif untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan diaudit. Di beberapa negara, peraturan perusahaan mewajibkan direksi menyerahkan rekening yang akan diaudit. Oleh karena itu, direksi dan auditor harus memenuhi persyaratan hukum untuk pelaporan tersebut seperti yang tercantum dalam peraturan perusahaan. Pada satu sisi, hukum atau peraturan dalam perusahaan dalam memberikan mandat persyaratan yang mendasar yang berhubungan dengan laporan, apa yang harus dipersiapkan serta kapan penyiapan laporan tersebut. Selain itu, dimungkinkan adanya persyaratan lain yang berhubungan dengan informasi yang harus dicantumkan. Persyaratan tambahan untuk laporan keuangan berasal dari standar akuntansi yang spesifik dan dalam beberapa jurisdiksi. Standar-standar tersebut mempunyai kekuatan hukum. Peraturan perusahaan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas juga mencantumkan cara untuk mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum tersebut. Selain itu,
sistem ini juga menyediakan sanksi dan penalti yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Next. Next ada corporate governance atau tata kelola perusahaan. Kebanyakan praktik tata kelola perusahaan mengacu pada struktur, proses dan institusi di dalam dan di sekitar organisasi yang membagi kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara para partisipan. Beberapa praktik tata kelola perusahaan berasal dari peraturan yang mengharuskan direksi untuk melakukan tindakan yang spesifik terhadap manajemen pada perusahaan mereka. Meskipun begitu, sebuah kerangka peraturan dapat berisi pedoman tambahan untuk tata kelola perusahaan dan aturan yang muncul dari sektor swasta yang dengan sukarela memberikan rekomendasi dan aturan pencatatan di bursa saham. Pedoman tata kelola perusahaan dapat menjadi rekomendasi praktik yang baik bagi direktur dalam mengadopsi mekanisme perusahaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Next. Selanjutnya ada auditors and oversight atau auditor dan pengawasan. Dalam banyak negara, auditor memiliki peran penting dalam menjamin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Kualifikasi tertentu, pengalaman, serta memiliki izin untuk melakukan audit merupakan persyaratan dasar yang dibutuhkan seorang auditor. Selain itu, auditor harus memiliki komitmen terhadap kode etik dan harus rela menanggung sanksi apabila melanggar peraturan. Next. Auditors and oversight atau auditor dan pengawasan. Next, selanjutnya, kebanyakan bentuk dari peraturan tersebut adalah self-imposed karena seorang profesional setuju mengikuti keseluruhan peraturan untuk menjaga keistimewaan posisi dan melindungi hak mereka untuk melakukan praktik sebagai seorang profesional. Self-regulation dalam profesi audit telah diamati secara luas, tapi terdapat beberapa contoh terkemuka yang pembuatan aturan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Lingkup tanggung jawab untuk pengawasan auditor melalui badan hukum yang menyediakan regulasi dirasa lebih independen dibandingkan dengan melakukan self-regulation. Pilihan melalui peraturan hukum dibandingkan self-regulation dapat mencerminkan perbedaan ekonomi atau politik dalam mengelola pasar modal. Next.
Independent Enforcement Bodies atau badan pelaksana independen. Badan pelaksana independen adalah bagian dari keseluruhan sistem dalam melaksanakan persyaratan pelaporan keuangan. Badan pelaksana independen berperan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tentang pelaporan keuangan, sebagaimana yang terdapat dalam hukum dan standar akuntansi. Badan pelaksana independen merupakan perpanjangan dari pengajuan pengawasan yang merupakan dasar dari kerangka peraturan. Pendirian Badan Pelaksana Independen berkaitan dengan adopsi IFRS tahun 2005 karena dibutuhkan pengaplikasian IFRS secara komprehensif dan konsisten untuk mencapai tujuan dari adopsi IFRS tersebut. Next. Selanjutnya ada the institutional structure for setting accounting and auditing standards, atau struktur kelembagaan untuk pengaturan standar akuntansi dan audit. Next. Dalam diskusi kami tentang kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan, kami melihat bahwa persyaratan pelaporan keuangan umumnya berasal dari undang-undang dan standar akuntansi. Pada bagian ini, kami mempertimbangkan pengembangan badan pengaturan standar internasional dan proses penetapan standar akuntansi dan audit internasional. Sejumlah aktivitas yang dilakukan, next. Perkembangan awal standar akuntansi dimulai ketika dibentuknya International Accounting Standards Committee atau IASC di London pada tahun 1973. Komite ini berisikan perwakilan dari badan akuntansi profesional dari 9 negara, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, dan Jerman Barat. Sasarannya adalah untuk mengembangkan standar akuntansi sektor swasta yang cocok untuk digunakan di negara-negara seluruh dunia. Sebelum tahun 2005, International Accounting Standards atau IAS berpengaruh di banyak negara. Papua Nugini dan Indonesia mengadopsi IAS karena negara-negara tersebut belum memiliki struktur pembuat standar nasional. IAS juga digunakan oleh Singapura dan Hong Kong dalam pengembangan standar akuntansi nasional mereka. Next. Selain itu, IAS juga telah digunakan sejak awal tahun 1990 oleh Switzerland dan Jerman di negara-negara tersebut.
Akuntansi nasional mencerminkan orientasi stakeholder yang muncul dari kerangka hukum yang berlaku dan sistem akuntansi berbasis pajak. Perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut menggunakan IAS untuk menyediakan informasi tambahan kepada peserta pasar modal dalam bentuk yang lebih transparan dan dapat dibandingkan atau comparable. Lalu selama akhir tahun 1980-an, IASI mulai mengerjakan improvement project untuk meningkatkan kualitas IAS dan menghilangkan banyak perlakuan operasional. Meskipun terdapat peningkatan penggunaan IAS yang mendunia, namun IASI faktanya bukanlah badan penyusun standar yang independen. Sehingga pada tahun 2001, IASI direstrukturisasi karena dianggap tidak independen, sehingga dibentuk International Accounting Standards Board atau IASB. IASB ini merupakan badan pembuat standar yang independen dan strukturnya berdasarkan Financial Accounting Standards Board atau FASB, dan IASB memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui IAS yang telah ada dan membuat International Financial Reporting Standards atau IFRS. Aktivitas IASB menjadi semakin penting, terutama dimulai sejak tahun 2002 dengan adanya keputusan Europe Commission atau EC untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005. Perubahan yang fundamental ini merupakan langkah penting dalam mempromosikan pembuatan informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan dari seluruh perusahaan Eropa yang terdaftar. Adopsi ini merupakan tuntutan dari sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah pasar modal terpadu di Eropa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Windiana Kirana. Aktivitas yang dilakukan IASB dan negara Uni Eropa untuk mengadopsi standar tersebut antara lain, yang pertama itu IASB perlu untuk membuat standar yang stabil dengan tenggat waktu 1 Maret 2004 untuk kemudian ditinjau ulang oleh Accounting Regulatory Committee atau ARC milik EC. Yang kedua itu setiap negara anggota EU harus menyiapkan diri untuk mengadopsi standar internasional dengan mempertimbangkan bagaimana pelaporan menurut IFRS akan diintegrasikan dengan standar pelaporan keuangan nasional tiap negara. Yang terakhir, profesi akuntan itu meliputi auditor eksternal dan akuntan publik itu harus bersiap menghadapi adopsi dan penggunaan IFRS. Caranya itu dengan pelatihan teknis untuk dapat menyerap standar. Perusahaan juga harus mempersiapkan
para karyawannya itu untuk mengerti standar internasional tersebut, dan perusahaan harus berkomunikasi dengan para investor dan penyedia keuangan mengenai dampak dari adopsi IFRS terhadap laporan keuangan mereka. Program konvergensi ISB dan VASB. Pada tahun 2002, dibentuk program konvergensi IASB atau VAB yang diberikan nama Norwalk Agreement. Program konvergensi tersebut mengharuskan VISB dan ISB untuk mengidentifikasi perbedaan antar standar, untuk meninjau solusi apa saja yang tersedia, dan untuk mengadopsi perlakuan yang lebih baik. Dalam prakteknya, proses konvergensi ini sangat rumit. Beberapa perbedaan muncul karena terdapat perbedaan mendasar antara kedua standar tersebut. USGAAP dikenal sebagai standar yang berdasarkan aturan atau rule-based standard, sedangkan IAS atau IAS merupakan standar yang berdasarkan prinsip atau principle-based standard. Selanjutnya membahas standar akuntansi sektor publik. IASB itu menetapkan standar untuk sektor swasta. Standar yang berbeda mungkin saja diterapkan di sektor pemerintahan karena organisasi pemerintah ini memiliki tujuan dan stakeholder yang berbeda dengan perusahaan swasta. Setiap negara itu harus menentukan sejauh mana standar IASB dapat digunakan oleh entitas sektor publik. Kalau di Indonesia itu, standar akuntansi yang digunakan oleh sektor publik adalah standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 1 Tahun 2010. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Syadah Farinka. Selanjutnya, di Australia, AASB memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan standar akuntansi yang harus diikuti oleh entitas pelaporan. Yang kedua, menghasilkan standar akuntansi untuk sektor publik dan nirlaba. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional. Next. Next. Lalu yang keempat, memberikan interpretasi standar akuntansi untuk memastikan perbandingan pelaporan keuangan oleh entitas pelaporan Australia. Yang kelima, memberikan dukungan teknis kepada perwakilan Australia di komite internasional seperti IPSASB dan SACS7. Dan yang terakhir atau yang keenam, menghasilkan standar untuk sektor swasta dan entitas nirlaba adalah fungsi dewan utama. Selain itu,
Dewan mencatat bahwa mereka mendukung pekerjaan Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional atau IPSASB, sebuah komite Federasi Akuntan Internasional atau IFAC. Pada tahun 2009, IPSASB terlibat dalam pengembangan kerangka kerja konseptual untuk akuntansi sektor publik. Next. Lalu International Auditing Standard. Menurut sejarahnya, audit bersifat self-regulate, artinya tidak ada standar internasional yang baku untuk digunakan. Pada abad ke-19, Companies Act terjadi di Inggris dan mengharuskan audit dilakukan. Di Amerika Serikat, American Institute of Accountants menerapkan standar audit untuk pertama kalinya pada tahun 1939. Skandal Enron dan perusahaan lainnya pada awal tahun 2000-an dapat dinyatakan sebagai kegagalan pasar dan tampaknya telah digunakan sebagai pembenaran untuk intervensi pemerintah dalam penyusunan standar audit di Amerika Serikat dan Australia. Hal tersebut melahirkan sebuah fakta yang disebut Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Sejak saat itu, peninjauan kepada kantor audit di Amerika Serikat dilakukan oleh badan pemerintah yang disebut Public Company Accounting and Oversight Board atau PCAOB. PCAOB juga bertanggung jawab dalam menetapkan standar audit untuk perusahaan publik. Next. International Standards on Audit atau ISA dikembangkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board atau IAASB. IAASB beroperasi di bawah International Federation of Accountants atau IFAC. IFAC kemudian membentuk Public Interest Oversight Board atau PAOB pada tahun 2005 dengan maksud tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada standar yang yang diterbitkan oleh IAASB dan IFAC. Lalu akhirnya dalam bab ini kami mempertimbangkan peraturan praktik audit dan pengembangan standar audit internasional. Secara historis, audit itu diatur sendiri. Beberapa masyarakat akuntansi profesional didirikan pada abad ke-19 untuk mempromosikan profesi dan untuk memberikan pelatihan bagi anggota. Lalu pembentukan masyarakat ini terjadi pada saat Undang-Undang Perusahaan disahkan di Inggris yang membutuhkan audit, dengan demikian menghasilkan sumber pendapatan yang signifikan bagi akuntan. Seperti yang telah didokumentasikan Watts dan Zimmerman, ada
bukti audit dalam sejarah awal perusahaan dan pengembangan audit profesional mencerminkan perkembangan pasar modal. Para penulis ini menyimpulkan bahwa audit dituntut untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dan pihak kontraktor, bahwa undang-undang atau UU yang membutuhkan audit hanya mengkodifikasi praktik terbaik yang ada. Seperti yang tadi kelompok kami telah bahas dalam bab 2 atau sebelumnya, pengembangan teori audit awal mendokumentasikan proses audit dan tugas yang diharapkan dari auditor. Pengembangan teoritis yang lebih umum diikuti yang menggambarkan dan menentukan praktik audit terbaik. Praktik-praktik ini lalu diabadikan dalam standar audit yang dikeluarkan oleh profesi. Di Amerika Serikat sendiri, atau American Institute of Accountants bertanggung jawab atas standar audit pertama pada tahun 1939. Di Australia, standar audit dikeluarkan oleh Badan Akuntansi Profesional melalui AARF, profesi bertanggung jawab untuk menjaga standar etika, termasuk mendisiplinkan anggota yang tidak mengikuti akuntansi dan standar audit. Namun bentuk peraturan ini melemah karena jika tidak ada persyaratan hukum bagi akuntan untuk menjadi anggota badan profesional. American Institute of CPA atau AICPA memulai sistem per review pada 1960-an, meskipun bersifat sukarela hingga 1989. Seperti disebutkan sebelumnya, skandal akuntansi di Enron dan perusahaan lain di awal 2000-an dapat dianggap sebagai kegagalan pasar dan tampaknya telah digunakan sebagai pembenaran untuk intervensi pemerintah dalam mengaudit pengaturan standar di Amerika Serikat dan Australia. Sejak disahkan Sarbanes-Oxley Act 2002, tinjauan perusahaan audit di US telah dilakukan oleh Badan Pemerintah, Public Company Accounting and Oversight Board atau PCAOB. PCAOB juga bertanggung jawab untuk menetapkan standar audit untuk audit perusahaan publik. Di Australia, standar audit telah mendapatkan dukungan hukum melalui corporation sejak 1 Juli 2006 setelah Passage of Law. Meskipun standar audit sekarang ditetapkan oleh badan pemerintah, fokus awalnya lebih pada penulisan ulang standar untuk memungkinkan mereka dimasukkan ke dalam undang-undang daripada mengubah konten mereka. Standar internasional tentang audit atau ISA dikembangkan oleh Dewan Standar Audit dan Jaminan Internasional atau EAASB. Di Australia, Dewan Standar Audit dan Jaminan EUASB menulis ulang standar profesional sebelumnya dan diarahkan untuk menggunakan ISA sebagai dasar untuk mengembangkan standar Australia baru dengan amandemen yang diperlukan. EASB beroperasi di bawah naungan IFAC. Anggota IFAC adalah organisasi akuntansi dan sebagian besar anggota EASB telah mempraktikkan auditor. Situasi ini telah menyebabkan beberapa komentator menyarankan bahwa MB ditangkap oleh profesi audit dengan cara yang sama seperti Badan Akuntansi Profesional telah menangkap proses pengaturan standar audit nasional sebelum Sarbanes-Oxley di US dan CURP di Australia.
Meskipun pemerintah tampaknya telah mengendalikan standar audit, ketergantungan mereka pada ISB berpotensi merusak otoritas pemerintah. ISB tampaknya menyadari ancaman terhadap kredibilitas dan kekuatannya dengan ketergantungannya pada akuntan profesional untuk pandangan dan keahlian. Efek membentuk Public Interest Oversight Board atau PEOB pada tahun 2005 dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pada standar yang dikeluarkan oleh ISB dan badan efek lainnya. Tujuannya ditetapkan secara transparan yang mencerminkan kepentingan publik dengan memasukkan oleh publik dan regulator dan untuk memfasilitasi peraturan audit. Pemerintah tampaknya percaya bahwa standar akuntansi dan audit penting dan mereka mendapat dukungan dari penelitian untuk pandangan mereka. Ada bukti bahwa kekuatan standar akuntansi dan audit dan efektivitas penegakannya adalah faktor dalam keberhasilan pengembangan pasar keuangan di seluruh dunia. Prancis, Kurania, dan Pereira mengumpulkan bukti tentang kualitas audit, kekuatan penegakan audit, dan kualitas standar akuntansi dan menemukan bahwa akuntansi dan audit berkualitas tinggi lebih mungkin ada dalam tata kelola perusahaan di negara-negara dengan protek investor yang kuat. Sekian presentasi bab 3 dari kelompok kami. Mohon kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.